Demokrasi yang mengakar, kenalin nama aku Fikar. Hai halo semuanya. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang apa sih itu demokrasi dan contoh-contohnya yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, aku akan membahas lebih dalam tentang demokrasi, khususnya demokrasi parlementer. Apa sih demokrasi parlementer itu? Dan ada kabinet siapa saja di demokrasi parlementer ini? Yang udah penasaran? Yuk ikutin terus keseruannya. Let's go! Demokrasi parlementer adalah sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Kemudian, aku akan memaparkan beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem demokrasi parlementer. Yang pertama adalah dasar hukum negara yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua ada masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang selalu berebut pengaruh. Yang ketiga, sistem kabinet yang digunakan adalah Zakon kabinet atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli tidak melihat latar belakang partai. Berikutnya adalah nama-nama kabinet pada masa pemerintahan demokrasi parlementer. Yang pertama ada kabinet Natsir, yang kedua ada kabinet Sukiman, yang ketiga ada kabinet Wilopo, yang keempat ada kabinet Ali Sastromijojo I, yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam ada kabinet Ali Sastromijojo II, dan yang terakhir yang ketujuh ada kabinet Juanda. Untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu kabinet yang ada di masa pemerintahan demokrasi parlementer. Yang pertama kita mulai dari kabinet Natsir, memimpin dari tanggal 6 September tahun 1950 sampai tanggal 21 Maret tahun 1951. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi yang diketuai oleh Muhammad Natsir. Tentunya mereka juga memiliki beberapa program, diantaranya yaitu 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasil dari kabinet ini adalah berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Dan kendalanya adalah 1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. 2. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Kemudian berakhirnya kekuasaan kabinet Amin Natsir adalah adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kemudian kendala dari kabinet Sukiman, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Barley Couchran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan MSA atau Ikatan Mutual Security Act. Kemudian berakhirnya kekuasaan kabinet ini karena muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kemudian kendala dari kabinet Wilopo, adanya krisis ekonomi, terjadi defisit kas negara, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan negara. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1953 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil. Kemudian munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Delhi. Berakhirnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari kabinet Serikat Tani Indonesia sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kemudian kendala kabinet
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 menghadapi masalah keamanan di daerahnya yang belum dapat terselesaikan. Keadaan ekonomi yang semakin buruk, muncullah konflik antara PNI dan NU, memudara kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kemudian, kendala di Kabinet Burhanuddin Harhab, yaitu banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintah dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kemudian, kendala di Kabinet Ali Susromejojo II, yaitu berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Kemudian yang terakhir, yaitu Kabinet Juanda, adalah kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Kemudian keadaan ekonomi keuangan yang semakin buruk. Terjadi peristiwa Cikini.